Berarti kan sudah berjalan ya Pak ya terkait Talungang ini. Nah, harapan apa sih Pak dengan adanya program ini, program Talungang ini, harapan besar Bapak seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ambyar, kembali lagi ya sama Teh Lisna tentunya di program 1 jam lebih dekat. Luar biasa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Camat Kecamatan Talun. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah Pak Abadiah. Dari pagi rutinitas penuh Pak? Ya lumayan. Dan pasti ya. Merayap. Padat merayap tentunya. Kalau Bapak sebenarnya camat Kecamatan Talun berarti dari periode berapa Pak? Periode? Saya jadi camat Talun sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan sekarang bulan Juni ya. Juni, berarti ya hampir setahun. 1 tahun, luar biasa. Oke. Hiruk pikuk menjadi Bapak Camat. Ya, sebenarnya kalau di Talun sendiri sebenarnya ada berapa desa sih Pak? Ada 11 desa. Ada 11 desa. Dari mulai katakanlah Comberan, Kepongpongan, Cempaka, Wanasaba Wanasaba Kidul, Kupang, Sarwadadi, Kerandon, Cirebon Girang, Sampiran, dan Ciperna. Luar biasa sampai ujung sana ya Pak ya, Pak. Emang Kecamatan Talun ini memang luas banget sih Pak, gitu luas ya. Dan ya lumayan cukup padat lah penduduknya. Padat dan potensial tentunya. Potensial. Ya. Nah sebenarnya selama Bapak menjabat gitu ya, ketika misalkan melihat di potensi yang ada di desa, yang ada di Kecamatan Talun itu sendiri, sebenarnya potensi apa sih Pak atau khas apa yang paling menonjol dari beberapa kelurahan atau desa yang ada di Kecamatan Talun sendiri Pak? Potensi yang paling menonjol itu kalau kita klasifikasikan atau kita kelompokkan itu paling tidak ada 5 potensi. Kalau kita gabung lah seluruh desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Talun. Yang pertama dari sisi kuliner, kita sudah punya ya cukup banyak kuliner yang ada di wilayah Kecamatan Talun. Kalau saya ini jalan-jalan di Talun juga banyak rumah makan Pak. Ya, terutama Jalan Insinyur Soekarno, dari mulai lampu merah Montoya sampai pertigaan Ciperna. Di Cipernanya sendiri dan juga ke arah utara yang di desa Cempaka sama di Wanasaba Kidul. Oke, luar biasa. Itu yang pertama kuliner ya. Kuliner, kalau yang kami sebutkan itu cukup banyak juga. Satu seperti kopi pulen. Kopi pulen, nih ya. Ya, ada di Wanasaba Kidul yang ke arah utara. Ada Roseco, ada Warja, ada Citir, ada Mimi Sepuh, ada Kopi Manis, Padis Cafe, Rumah Makan Buyut, Pancakan, Cakowes, terus soto bening, salt, dan jambu manis. Banyak sekali dan emang beragam sekali ya Pak, dari segi kulinernya emang sudah kaya gitu ya Pak, dari segi kuliner. Nah itu yang pertama kuliner. Kalau yang kedua? Yang kedua mungkin dari sisi religi ya. Religi ada banyak situs-situs dari leluhur lah. Situs makom. Ya makom atau makam gitu kan. Seperti kalau di Cirebon Girang ada Mbakku Sangkan yang sudah dikenal lah. Ya untuk Pulau Jawa ya cukup familiar lah. Terus ada di Desa Kerandon ada Cimandung, ada Balong Biru, Naga Gede, Nimas Endang Gelis. Di Wanasaba Kidul ada Tuk Jasi, ada juga
situs apa namanya masjid bersejarah, yaitu Masjid Pusaka Gerilya Wanasaba Kidul. Di Sampiran juga ada Syekh Bayanila, terus Ki Mas Hanafi Jaha, terus di Comberan ada juga Ku Pertama Ki Gede Alang-alang, terus ada Sumur Wasiat di Kepongpongan, dan pastinya banyak lagi yang lainnya. Oke. Tuh. Nah, terkait religi ini sendiri sudah merangkak ke masuk ke itu wisata juga apa tidak Pak? Misalkan ke Mbah Kusangkan itu jadi sebuah objek wisata ziarah, misalkan kayak saya sering ziarah ke Gunung Jati itu malah jadi wisata, sebenarnya wisata religi. Sudah masuk ke situ? Sudah. Tinggal kita ke depannya kita tata kembali, kita kembangkan agar wisatawan atau pengunjung atau penziarah ya lebih banyak lagi. Di samping juga ke situs-situs yang lainnya. Jadi triggernya adalah Mbah Kusangkan. Itu seperti itu. Jadi emang kuliner kaya, udah religi pun nggak kalah gitu ya, sangat luar biasa. Yang ketiganya Pak, setelah kuliner religi? Yang ketiga kita juga di wilayah Kecamatan Talun itu kan punya namanya sumber daya alam. Seperti kita di Desa Kubang ada apa namanya aliran, daerah aliran sungai Cipager. Terus di Sarwadadi ada embung. Di samping juga pemandangan alam yang ya cukup eksotis lah gitu. Bisa kan. Bisa jadi spot foto lah ya spot Pak. Foto. Kalau orang kalau ya, nanti kita kembangkan ke depannya untuk kita manfaatkan juga untuk wisata tubing kayak di Kubang dan wisata tirta di Sarwadadi yang embung itu. Itu seperti itu. Jadi emang sumber daya alamnya pun mendukung ya Pak ya, dan dari segi geografinya juga sudah sangat mendukung. Yang pertama kuliner, religi, terus sumber daya alam. Kalau yang keempatnya Pak? Keempatnya kita juga punya situs bersejarah, yaitu salah satu kerajaan tertua di Nusantara lah. Kalau dulu kan belum Indonesia ya. Karena berdirinya kurang lebih abad keempat atau 360-an. Itu nama kerajaannya adalah Indra Prahasta. Itu tepatnya di Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun. Dan itu ada secara teksnya, yaitu ada di Naskah Wangsakerta. Artinya bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Nah, cuman masalahnya kita perlu juga bukti-bukti fisik kan untuk mendukung bahwa di tempat tersebut memang pernah ada kerajaan, dan kami juga sudah survei ke lapangan, kita temukan seperti ada miniatur Gunung Ciremai, terus ada juga yang diprediksi sebagai makam rajanya, terus juga ada makam panjang yang konon katanya merupakan kuburan dari pusaka atau senjata kerajaan, dan ya ada beberapa lainnya. Nah, kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon dan juga sudah menindaklanjuti surat kami untuk dilaksanakan survei ke tim ataupun ahli cagar budaya di Banten Serang. Ternyata kalau terkait dengan peninggalan batu-batu yang diprediksi merupakan situs dari sejarah dari kerajaan, itu harus ke Badan Arkeologi Bandung. Oleh karena itu saya udah koordinasi, nanti akan ditindaklanjuti, ngirim surat juga ke Badan Arkeologi Bandung. Itu situs sejarah lah terkait dengan kerajaan. Berarti memang dari segi historisnya juga kuat ya Pak ya? Betul. Berarti itu jadi dikelola oleh masyarakat sekitarnya atau memang bagaimana Pak dari segi pengelolaan situs? Ya, sementara ini oleh masyarakat malahan sudah dibentuk yayasan yang namanya Yayasan Indra Prahasta Nuswantoro gitu kan.
Nah, artinya Nusantara lah. Iya. Jadi Yayasan Kerajaan Indra Prahasta di Nusantara itu ada di Sarwadadi. Jadi memang sudah Tuh. terbentuk untuk pengelolaan itu Untuk sendiri. pengelolaan terutama terkait dengan ya pengamanan situs-situs yang kita prediksi sebagai peninggalan kerajaan itu. Luar biasa. Kalau itu potensi yang keempat, yang Ya. terakhir Pak, potensi Yang yang terakhir kita punya lapangan golf tuh. Lapangan yang golf. di Ciperna tuh. kelima. Oh yang di oh iya. Itu jadi kalau Karena nggak semua kecamatan punya lapangan golf ya Pak. Iya, Luar biasa oke. itu kan boleh dikatakan satu-satunya lapangan golf yang ada di wilayah 3. Bahkan kalau kita keluar dari Jakarta, Bekasi, perjalanan ke arah timur, ke Jawa Tengah misalnya, itu kan kita tidak menemukan yang namanya lapangan golf. Dari mulai Karawang, Subang, Indramayu nggak ada. Adanya di Kabupaten Cirebon dan di Kecamatan Talun lagi luar kan. biasa. Oke. Nah, kalau kita terus ke timur, Brebes, Tegal, Pekalongan, terus sampai Kendal nggak nemukan juga lapangan golf, sampai ada di Semarang. Nah, itu artinya kan potensi Dan aset juga wilayah Kecamatan Talun dan bisa kita kembangkan gitu kan untuk ya wisata olahraga. Apalagi kita juga sudah berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara yang merupakan pelaksana dalam hal pelestarian, pengembangan aset negara, terutama lapangan golf. Kami sudah berkoordinasi dan mengusulkan direvitalisasi, terus juga kami mengusulkan untuk pembangunan sirkuit. Seperti kalau di Lombok ini kan baru-baru ini viral itu kan Mandalika Pak. Mandalika, ya. Mudah-mudahan di Cirebon di situ kan di Ciperna Betul, sudah ada sirkuit ya kalau di potensinya yang sana bagus. ada Mandalika, Cirebon ada yang namanya Manda Cirebon atau Cirebon Lika kan begitu. Bisa Pak. Siap. Itu sangat sangat potensial dan sangat bisa Amin, diwujudkan ya. betul kita ya. Oke Pak, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait Betul. potensi serta aset yang emang dimiliki oleh Kecamatan Talun itu Betul. sendiri, dimulai dari kuliner, terus religi, terus ada juga sumber daya alamnya, terus ada lapangan golf dan sebagainya. Nah sebenarnya apa sih yang paling menonjol atau emang menjadi khas kalau itu tuh kalau misalkan kita ingat itu kita ingat ke Talun gitu, Talun banget tuh. Apa tuh Pak, potensi apa kira-kira? Yang jelas sih ada dua lah paling tidak ya untuk saat ini. Pertama, kita punya soto Talun tuh. Soto Talun. Iya, monggo barangkali pengen mencicipi gitu kan, penasaran, kepo. Sama Kalau bahasa soto sekarang Talun. Iya, datang saja ke Talun, terutama di rumah makan atau resto Mimi Sepuh. Ya. Apa yang membedakan soto Talun dengan soto yang lain Pak? Itu Apa nih? yang bedakan tuh kalau nggak datang langsung, nggak Nggak merasa tahu ya? langsung, Oke. nggak tahu gitu. Itulah Oh, ya. ini buat sobat ambiar Iya. yang gimana sih rasanya soto Talun bisa Siap. bisa ke Talun gitu ya, ke Mimi Sepuh boleh lah. Iya. Nah, yang pertama soto Talun, yang kedua Pak? Yang kedua yang Kuliner. jelas ikonnya, ikon apa namanya leluhur karena di sini ada situs kan, makom atau makam Mbak Kusangkan ya. Mbak Kusangkan. Nah itu ya nggak ada duanya lah gitu kan. Cuman ada di Talun. Cuma ada di Talun kan. Di Kecamatan lain nggak ada, oke. Nah dari beberapa potensi itu dan sekarang katanya ada gebrakan program gitu ya Betul. terkait Talun ngangenin. Ya. Nah sebenarnya masyarakat nggak cuma masyarakat Talun Pak yang kepo gitu ya. Siap. Saya juga di luar Talun sebenarnya apa sih Talun ngangenin itu? itu Nah dia. program sebenarnya Talun ngangenin itu gimana Pak? Ya Talun Angan itu merupakan suatu konsep lah atau rencana pembangunan ya. Ya kalau dari sisi bahasa sih ya kata dasarnya kan kangen ya. Kangen jadi ya orang kalau muda-mudi kan kasmaran ya. Supaya keinget terus ke Talun gitu ya Pak. Talun datang Talun lagi. Nah itu harapan kami agar bisa kangen kan gitu. Cuman kalau dari sisi suatu istilah definisi Talun Ngangen ini adalah suatu konsep atau rencana pembangunan kawasan Kawasan. atau kewilayahan Kecamatan Talun
dengan pendekatan atau berbasis wisata. Oh, destinasi wisata gitu Nah, ya. dengan destinasi wisata yang kurang lebih tadi 5 destinasi, diharapkan dengan adanya konsep Talun Ngangeni, jadi destinasi atau objek wisata bisa tumbuh berkembang, menjadi daya tarik, dan mudah-mudahan menjadi ya kangen begitu bagi pengunjung atau wisatawan, dan berharap ya sering datang ke sini kan begitu. Itulah Jadi konsep memang- Talun Ngangeni. Betul, berarti emang lebih menuju ke destinasi wisata Ke destinasi gitu ya. wisatanya. Menggali potensial wisata yang ada di Betul. Kecamatan Talun itu sendiri. Nah, terkait tujuannya berarti emang lebih mengeksplor ya Pak ya. Betul. Mengembangkan wisata yang ada di Talun. Nah, itu jadi emang kita pengen juga mengeksplor, mengangkat potensi yang ada dari paling tidak 5 tadi klasifikasinya, 5 tempat wisata. tempat objek wisata tadi, Objek destinasinya, pengelompokannya, dan yang lebih penting lagi ya mudah-mudahan dengan banyaknya pengunjung atau wisatawan, ya masyarakat Talun lah khususnya gitu kan, agar lebih sejahtera kan begitu. Karena pastinya pengunjung wisatawan datang ke suatu destinasi atau objek wisata pasti banyak bawa duit. Betul. Iya, Jadi sebagaimana kita kalau ke Jogja, ke Bali kan. pasti bawa buat jajan gitu ya Pak. Buat bawa jajan, oleh-oleh buat gitu oleh-oleh. ya. Jadi kalau wisatawan, pengunjung pengen makan, masyarakat kreatif, Betul. jual makanan, pengunjung pengen minum, jual minuman, dan yang lebih penting lagi, wisatawan pengen oleh-oleh, masyarakat kreatif untuk jual oleh-oleh. Nah, itulah harapan Gitu ya. kami sehingga masyarakat Talun bisa lebih sejahtera. Betul. Memang sudah dimodifikasi untuk diperuntukkan untuk masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Betul, kami prioritaskan adalah untuk masyarakat, lebih khusus lagi adalah masyarakat Talun. Sia-sia belaka atau percuma kita mengembangkan wisata di Kecamatan Talun, sementara Masyarakat Talun masyarakat sendiri. Talun gitu kan Oke. sedikit yang memanfaatkannya atau mengambil manfaat dari wisata itu, justru dari luar malah Yang- misalnya iya, pada pedagang, meskipun pedagang. nggak salah juga, tapi ya kita sangat berharap ya monggo masyarakat Talun yang harus lebih kreatif lagi begitu manfaatkan Betul. destinasi. Nah, kalau dari beberapa destinasi wisata gitu ya Pak, Ya. yang 5 itu, yang paling ikonik dari Talun Pak, wisata apa kira-kira? Yang Ya. paling sering dikunjungi atau yang paling favorit nih buat muda-mudi misalkan Oh, ya, gitu buat ya. kita nih kalau ke Talun misalkan paling recommended kira-kira Ya, kalau yang kami rekomendasikan ya untuk sementara ini yang katakanlah sudah dan sedang berjalan, ya pertama yang jelas kuliner ya. kuliner. Itu banyak pilihannya itu kan, banyak pilihannya. Yang kedua tentunya ya jangan lupakan juga, itu kan penting juga ziarah kan, agar apa namanya ya kita tahulah sejarah leluhur kan begitu. Tidak melupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah Betul. gitu kan. Jadi supaya ada kesinambungan gitu. Dari kata orang tua sih jangan sampai kepaten obor kan. Oh, tepat. Jadi putus sejarahnya, putus apa namanya cerita lah begitu kan, dari leluhur sampai dengan sekarang, bahwa kita ini kan apa namanya, kita bisa katakanlah maju dan berkembang sejahtera seperti ini karena perjuangan daripada leluhur. Betul, Itu kata seperti itu. Pak, luar biasa. Jadi memang tidak hanya kuliner, tidak hanya Ya. wisata, terus dari segi sejarah pun memang sangat diperhatikan gitu ya Sangat, Pak. ya. Oke. Nah, kalau misalkan program Talun Ngangeni ini berarti bekerja sama dengan beberapa pemilik wisata atau misalkan bagaimana Pak bentuk kerjasamanya Ya, dengan jadi pihak luar? konsepnya adalah suatu kepariwisataan ataupun destinasi wisata atau daerah wisata bisa maju dan berkembang, itu harus adanya kerjasama pentahelix istilahnya, 5 pihak yang memiliki kewenangan gitu kan. Itu harus
harus ada kerjasama. Yang pertama adalah dari pemerintah, baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Itu yang pertama, pentahelik. Yang kedua adalah dari perguruan tinggi, dari isi akademik. Yang ketiga adalah dari dunia usaha. Nah, ini karena yang menjadi sentralnya itu di situ ya Pak ya? Ya, jadi ada kerjasama lah, kan gitu. Keempatnya adalah yang jelas media masa seperti ini nih, yang seperti ini ambil ini. Kayak kita ngadakan podcast ya, gitu, jadi semoga ada ambil juga di support kan? Terus nih. Kita sebagai apa namanya sarana lah untuk sosialisasi atau promosi kan. Dan yang terakhir adalah harus ada partisipasi masyarakat. Nah, ini yang lebih penting kan, penekanannya, pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu 5 pentahelik ini atau 5 pihak yang berkewenangan lah begitu kan, ini harus ada kerjasama dan kami sudah laksanakan gitu kan. Baik dari sisi akademisinya, dari sisi dunia usahanya, dari sisi media massa dan masyarakat, dan terus akan kita galakkan. Dan kami juga ini untuk diketahui bahwa kita juga sudah kita bentuk lembaga-lembaga untuk mendorong percepatan terwujudnya wisata Talun Ngangeni. Seperti kita bentuk komunitas kuliner. Jadi seluruh kuliner. Nanti kita ngobrol lebih dekat Pak. Oke, lebih lanjut lagi. Jadi Sobat Ambyar jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat dengan Teh Lisna. Oke Sobat Ambyar, tadi kita udah sedikit mendalam nih mengulik tentang program Talun Ngangenin gitu ya. Nah sebenarnya Pak, dari program Talun Ngangenin ini berarti udah berjalan berapa lama atau sejak bulan apa Pak? Ya sejak saya masuk aja. Oh begitu ya. Masuk jadi camat Talun. Kami melihat bahwa ternyata di wilayah Kecamatan Talun atau kawasan Talun ini itu memiliki potensi yang sangat besar kan? Baik dari sisi letak, karena kita punya pintu jalan tol yang ada di Desa Ciperna, itu wilayah Talun. Kita juga punya bandara, Menggung, Cakrabuana, itu wilayah di Kecamatan Talun juga. Ada juga dari Sekolah Tinggi AKMI kan, itu juga merupakan yang bisa menjadi salah satu lah pendukung untuk wisata juga. Terus dari sisi kita letak, Talun ini kan memiliki letak yang strategis sebagai penyangga ya, atau perbatasan antara 2 ibu kota malah, ibu kota Cirebon dan ibu kota kabupaten yang di Sumber. Itu berbatasan dengan Talun. Iya betul. Jadi saya melihat bahwa Talun ini secara sosial ekonomi budaya harus maju kan begitu. Karena memang potensial sekali. Potensi yang gitu saya ya, kalau punya potensi yang begitu cukup besar, kalau tidak dieksplor, tidak kita angkat gitu kan, ya terbuang sia-sia. Dan notabene adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kembali kepada masyarakat. Kembali kepada masyarakat. Nah itulah, jadi sejak saya masuk ke Talun, saya pengen mengangkat Talun menjadi kawasan wisata dengan tagline-nya yaitu tadi Talun Ngangeni. Talun Ngangeni. Kecamatan pelopor lah gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan begitu. Semoga kedepannya ya. Oke, nah program kan sudah digulirkan ya Pak ya terkait Talun Ngangeni ini. Nah, kalau misalkan melihat atmosfer atau respon dari masyarakat itu sendiri nih Pak, kira-kira bagaimana? Responnya cukup baik dan cukup besar gitu ya. Kami juga terbuka, silakan saja kalau ada konsep yang lain begitu kan. Kalau yang memang lebih baik untuk memajukan kawasan atau mensejahterakan masyarakat gitu kan, kami welcome kan, kita diskusikan kan begitu, gimana kira-kira positif negatifnya kan. Ya selama ini ya semuanya mendukung gitu kan. Ya kalau pendekatan yang lain seperti katakanlah pendekatan pengembangan atau
masuknya industri, ya nggak pas kalau wilayah Kecamatan Talun. Karena memang Iya, bukan ranahnya gitu ya Bu ya. Iya, ranah dan lokasinya. Betul. Kalaupun juga masukkan pedagang-pedagang besar kayak mall-mall, ya nggak pas juga kan. Nanti yang ekonomi kreatif yang ada di wilayah Kecamatan Talun juga kan mau kemana gitu kan, gitu ya nggak bisa berkembang. Betul. Oleh karena itu dengan konsep pendekatan wisata nih Talun Ngangeni, ya respon masyarakat cukup baik-baik, terutama para kuwu, UPT, dan seluruh stakeholder lah yang ada di Kecamatan Talun. Sebagai contoh, tahun ini kan kita adakan musren Bang. Apa tuh Pak? Ya, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat okay. kecamatan. Biasanya kan desa-desa itu kan pada ngusul gitu kan, ya agar semuanya dapat kan. Nah, saya bilang ini kita punya konsep, udah jelas konsepnya untuk membangun wisata. Mari kita bareng-bareng kita samakan, kita leburkan ego masing-masing, baik seluruh desa, para kuwu maupun stakeholder untuk kita bangun satu titik gitu kan, untuk trigger gitu. Ya alhamdulillah pada setuju, masyarakat juga setuju. Ya tinggal bagaimana kita semangat kita, kekompakan kita untuk melaksanakannya. Betul. Itu seperti itu. Jadi memang kerjasama antara masing-masing desa gitu ya Pak. Betul. Tidak kompetensi lah, maksudnya artinya adanya kerjasama antara satu desa dengan yang lainnya gitu ya untuk membangun Talun itu sendiri. Betul. Nah sampai ke program berarti kan sudah berjalan ya Pak ya terkait Talun Ngangeni ini. Nah harapan apa sih Pak dengan adanya program ini, program Talun Ngangeni ini, harapan besar Bapak seperti apa? Ya harapan besar sih yang jelas ini kan merupakan pelaksanaannya dari visi misi ya, terutama visi Bupati atau Pemda Kabupaten Cirebon bersama berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman, gitu. Nah kita break, kita laksanakan di tingkat kecamatan dengan konsep Talun Ngangeni, yaitu merupakan pelaksanaan dari visi Bupati tersebut, terutama dari sisi ya berbudayanya kena gitu kan, kalau wisata. Kedua dari sisi sejahteranya juga masuk. Betul. Dari sisi religinya juga masuk. Dari sisi majunya, amannya juga masuk. Betul. Kan gitu kan. Nah jadi harapan saya di samping untuk katakanlah mewujudkan atau melaksanakan visi Bupati, juga pengen yang jelas lagi-lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kan gitu. Betul. Karena kalau yang namanya wisata jalan itu kan pasti harus juga dibarengi dengan sabta pesona. Sabta pesona harus ditingkatkan juga dari sisi keamanannya. Betul. Kedua dari sisi ketertibannya, kedua kebersihannya, semua aspek tuh memang ya ada betul. ada tujuh pesona itu kan, sabda pesona dari sisi kesejukannya, keindahannya, dan yang lebih penting adalah penduduknya harus ramah dengan pengunjung gitu kan, sehingga menarik, timbul ya kenangan kan. Betul. Kenangan ya Ngangeni jadinya kangen, Talun Ngangeni Talun lagi jadinya ya Pak. Oke, sangat menarik Sobat Ambiar gitu ya terkait program Talun Ngangeni ini. Setelah ini kita bakal kulik lebih dekat dengan Pak Abadi terkait sebenarnya Pak Abadi ini sosok seperti apa sih? Oke deh, jadi tetap jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat dengan Telstar. Oke Sobat Ambiar, tadi kita udah mengulik dan sudah membahas lebih jauh terkait program Talun Ngangeni gitu ya. Sekarang kita waktunya nih pengen lebih dekat nih sama Bapak gitu ya, dibalik sebagai Bapak Camat gitu ya. Kalau misalkan di rumah berarti Bapak sama Ibu berarti ya punya putra? Putra, ya kebetulan putri semua. Putri ya. Semua, oke. 2 putri. Oh, 2 putri. Ya,
Kalau rumah tangga lah, kalau di rumah sih enggak sih. Karena yang paling ganteng gitu ya Pak ya. Iya pastinya. Oke. Nggak ada lawan. Luar biasa. Berarti kalau misalkan ditanya Pak, sosok yang paling menemani dan mensupport Bapak sampai di titik sekarang Pak, kira-kira siapa? Ya, yang jelas yang pertama keluarga. 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 Yang kedua adalah ya teman-teman itu kan staf kantor. Terus selanjutnya ya seluruh stakeholder malahan di Kecamatan Talun ya, termasuk juga masyarakat. Ya alhamdulillah selama ini banyak yang mendukung gitu kan dengan konsep Talun Ngangeni nih. Tinggal mari kita bareng-bareng untuk melaksanakannya gitu kan. Harus ada kerjasama, kekompakan begitu, gotong royong karena tidak mungkin konsep Talun Ngangeni ini hanya dilaksanakan oleh kami seorang kan gitu ya. Justru keberhasilan adalah keberhasilan bersama. Itu seperti itu. Karena memang adanya gotong royong itu membuat pemimpin ya jadi lebih kuat ya Pak ya, lebih kuat dan adanya kerjasama. Nah, di balik program gitu ya, Bapak sebagai Bapak Camat, bagaimana sih Pak sedikit susah senangnya jadi camat Pak? Susah senang jadi camat kalau saya sih selama ini ya banyak senangnya lah karena bahagia selalu ya Pak. Iya, karena pertama ya kita nikmati saja kan begitu kan, nikmati saja dimanapun saya bertugas sebagai ya PNS kan begitu kan, iya. Khususnya camat di itu aja yang penting sih kita niat dulu ya, kalau niatnya kita ikhlas, kita niatnya untuk beribadah, kita niatnya membangun wilayah. Betul. Dan terutama lagi niatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ya banyak senangnya lah begitu kan. Ya ada sih yang namanya susahnya sih ya Pak ya, iya, cuman ya relatif inilah, relatif tidak terlalu prinsip lah. Susahnya sih yang namanya orang hidup ya masih ada gitu kan masalah sih, susah, tapi lebih banyak bahagianya banyak gitu senangnya kan. Oke. Terakhir nih Pak, mangga barangkali Bapak ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Ambyar dan masyarakat Talun khususnya, mangga Pak. Oke, jadi ini yang lebih penting lagi adalah kami untuk mensosialisasikan yang namanya konsep atau rencana pembangunan kawasan ya atau kewilayahan Kecamatan Talun dengan pendekatan pariwisata atau berbasis pariwisata, dan itu yang namanya Talun Ngangeni gitu kan. Itu barangkali yang pertama kita perlu menyamakan persepsi kan. Yang kedua, kami juga terus jangan bosan-bosan untuk seluruh stakeholder ya, pemerintahan lokal tingkat kecamatan itu kan, baik dari muspikannya atau Forkopimcam, dari seluruh UPT atau lembaga-lembaga terkait di tingkat kecamatan, terutama lembaga pemerintahannya, dan para punya harus terus meningkatkan kerjasama gitu kan, untuk melaksanakan konsep atau mewujudkan konsep wisata Talun Ngangeni. Dan yang lebih penting lagi, kami mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita berpartisipasi secara aktif gitu kan, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan profesi masing-masing gitu kan, untuk ramaikan gitu kan, sama-sama membangun wisata Talun Ngangeni ini, karena pada ikatnya itu adalah Talun Ngangeni adalah tujuan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir ini kami mohon untuk dukungan lebih meningkat lagi dari dinas-dinas terkait tingkat Kabupaten Cirebon, bisa disupport dari pemerintah itu sendiri gitu ya Pak. Kan. Ini sudah ada sih sekarang supportnya ya. Alangkah lebih baiknya kita lebih meningkat lagi dukungannya, terutama dikeroyok nih untuk konsep wisata Talun Ngangeni
karena kita juga perlu infrastruktur kan, perlu ditingkatkan nih, seperti jalannya, seperti PJU-nya, seperti kebersihannya, dan juga dari dinas pemberdayaan untuk ekonomi kreatifnya, baik koperasi, indak, dan lain sebagainya. Yang mendukung gitu. Nah itu agar bisa lebih ditingkatkan. Betul. Itu seperti itu. Oke, baik Sobat Ambyar, itu bincang kita terkait program Talungang ini bersama Pak Abadi. Terima kasih banyak Bapak. Semoga sama-sama. Bapak sehat selalu, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan. Makasih udah mampir di The Ambyar di program 1 jam lebih dekat tentunya gitu ya. Semoga Bapak nggak kapok ya Pak ya. Oke deh, Sobat Ambyar, mungkin itu pembahasan kita kali ini terkait program Talungangenin. Jadi buat kamu yang pengen destinasi wisata kearifan lokal yang paling talun banget, bisa ke Talun gitu ya, karena emang banyak hanya kuliner, religi, sumber daya alam, di situ juga wisatanya sudah sangat luar biasa gitu ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.